Inilah Lindero TWS Lindero kebalik ya. Jadi saya beli dalam kondisi rusak, tapi ini masih disegel 100% baru. Si Lindero ini dia udah support Qualcomm aptX ya. Dan seperti ini dalam paket pembeliannya ada si housingnya, ini udah Type C, si port chargingnya, bahannya lumayan cukup bagus. Dan ini si earbudnya cuy. Kalau dilihat si earbudnya ini lumayan cukup bagus, nggak ringkih. Dan ini benar-benar mulus, jadi nggak kelihatan TWS rusak. Maksudnya si earbudnya ini benar-benar mulus, dan ini emang benar-benar baru sih untuk si TWS ini. Dan kita dapat port kabel Type C to Type A, dan ini 3 set karet ear tip cadangan dan beberapa buku petunjuk. Oke, kita akan coba cas dulu apakah ini akan kecas dengan normal atau enggak cuy. Saya juga nggak tahu ini hasilnya seperti gimana si TWS ini. Kalau ini benar-benar baterainya aja ini udah keren coy. Oke, ini udah berlangsung kurang lebih 1 jam. Tadi saya itu pukul 2:30 waktu itu dicas. Waktu tadi dicas, dan ada sedikit trouble tadi saat ngecasnya. Videonya seperti ini. Nah, sekarang posisinya udah posisinya sekarang udah 1 jam dan kondisinya seperti ini. Jadi tadi saya cabut dulu, begitu ini panas berkedip, saya cabut casannya. Tadi saya cabut dan saya diamkan selama kurang lebih 15 menit dan saya langsung ganti kabelnya. Nah, pas saat diganti kabel juga sih sama aja, balik lagi seperti ke video tadi, semua lampu ini berkedip. Saat saya masukkan si earbudnya ini, semuanya itu mati total. Berarti emang semua baterai baik dari TWS maupun dari si earbudnya ini benar-benar lagi kekosongan baterai. Harusnya ya, kalau hitungan saya yang biasanya yang normal-normal, kalau ini nyalanya atau posisi pengecasannya lebih dari setengah jam, apalagi ini udah mencapai 1 jam, ini baru mati. Harusnya sih ini normal, harusnya ya, tapi nggak tahu juga karena saya nunggu dulu sampai ini penuh. Biasanya ini penuh diam, dan yang satunya lagi sampai ininya mati guys. Nah, setelah itu nanti saya akan coba hasil dari si TWS ini seperti gimana, si Lindero yang saya beli dengan kondisi keadaannya rusak. Oke bro, dan ternyata ini saya udah coba barusan bisa connect sih, cuman sebelah karena yang satu lagi ini nggak bisa nyala cuy. Jadi si TWS ini emang bermasalah cuy. Coba aja ganti baterainya apakah akan normal kembali. Ini pasti ada salah satu yang saya akan korbanin baterainya untuk pindahin ke si TWS Lindero ini. Mudah-mudahan udah diganti baterainya bagus kembali. Oke, dan ini saya sudah buka. Jadi saya sudah ukur, emang baterainya yang matot alias mati total. Jadi baterainya ini berbentuknya bulat. Nanti saya akan ganti dengan baterai yang lithium tapi yang kotak, karena ini diameternya 12 mm. Harusnya sih yang baterai 9 mm harusnya masuk sih, harusnya ya. Nanti kita akan coba aja. Dan seperti ini dalamannya. Ini saya baru yang sebelah kanan, sebelah kirinya belum. Nanti kita eksekusi juga sebelah kirinya. Dan seperti ini baterainya, jadi ukurannya LR1240, tegangannya 3,8 volt, tapi ini lithium rechargeable. Jadi ini kayak baterai jam, tapi bukan baterai jam yang biasa sih. Jadi ini bentuknya kayak baterai jam biasa, cuman dia bisa dicas guys. Ini bentuknya kecil, tapi ini wah mantap ya kalau ini normal. Lithium baterai kotak 3,6 volt. Oke coy, jadi saya korbankan baterai si TWS Pro One ini, TWS yang bentuk telur. Ini pernah saya review dan saya akan cabut baterainya. Ini kebetulan baterainya 9 mili, jadi kita akan pasang baterai ini aja cuy. Oke, dan ini baterai asalnya yang bulat, dan saya udah ganti baterai kotak miliknya si Pro One TWS ini. Dan inilah sudah saya solder. Nyala cuy, nyala cuy. Aman kayaknya ya, mudah-mudahan aman. Dan saya akan bongkar yang satunya lagi, karena ini yang sebelah kirinya juga sama ngedrop tadi, cuman kuat di 1/4 jam udah mati cuy. Jadi kita akan ganti juga baterainya sama kayak ini. Hasilnya seperti gimana? Jangan kemana-mana coy. Oke, jadi aman coy, saya udah ganti baterainya. Ini baterai bawaan aslinya, sayangnya padahal ini baterainya bagus, good quality. Ya secara Lindero ini, TWS ini bukan TWS ecek-ecek coy. Ini harga barunya sekitar 500 atau 600 ribuan ya. Dan saya ini perbaiki sendiri ya, alhamdulillah sih punya sedikit keterampilan lah. Jadi saya ganti sendiri. Ini juga saya belum beresin dari mulai timah, solder, ya, dan lem juga belum saya tutup tuh. Buru garing coy, aduh. Oke, geus ditutup kurang ya karinonnya. Oke, karimeresan lah. Tinggal dibersihin, tinggal dirapiin maksudnya. Oke, dan ini dia hasil dari perbaikan TWS saya coy.
Oke, dan seperti ini hasilnya. Ini ada sedikit kerusakan di sebelah earbud sebelah kanan. Kemarin saya ngebukanya ini agak sedikit barbar, ini kelihatan kan. Tapi overall ini rapih, apalagi yang sebelah kirinya. Ya karena belajar dari pengalaman ngebuka yang kanan rusak. Jadi yang sebelah kirinya ini saya agak hati-hati. Untuk yang sebelah kirinya ini bagus, gak ada cacat sedikit pun. Dan seperti ini udah bisa ngecas dua-duanya. Dan saya udah coba sambungkan dan ternyata, ini suaranya mantap. Jadi si karakter TWS ini dia lebih ke balance, clear, vokalnya ada di tengah, bassnya itu agak sedikit mundur tapi masih kerasa punchy. Terus treble-nya ini yang saya bikin suka, jadi dia enak lah untuk si treble-nya itu nggak bikin sakit. TWS ini cocoknya buat akustikan sih, jadi lebih ke balance. Mungkin dengan TWS main tuh TWS dari Soundpit Clear, tapi clearnya lebih clear dari sini sih. Untuk mic-nya saya belum coba. Dan untuk cara ngebuka si earbudnya ini nanti saya sematkan di akhir video cara ngebukanya seperti gimana. Tapi yang paling asik di si TWS ini INC-nya mantap. Kekedapannya itu hampir menyerupai dengan Soundcore L50 INC, tapi menurut saya lebih di atas dari si Soundcore L50 INC yang kemarin saya review. Cuman minusnya itu ya TWS ini bahasa Mandarin, dari mulai notifikasi sampai ke manual booknya itu bahasa Mandarin. Jadi kalau ditanya TWS ini worth it nggak? Ya menurut saya kalau kalian bisa nyerpis di harga 60.000 ya menurut saya worth it, karena barunya ini di harga sekitar 500 sampai 600.000 si TWS ini, barunya ya yang normalnya. Tapi kalau masalahnya cuman baterai, apalagi baterainya itu nggak terlalu sulit-sulit amat untuk nyarinya. Kalian pakai baterai kotak yang 9 mm, nah itu pasti akan masuk ke si earbudnya ini. Cuman ketebalannya mesti kalian perhatikan, ketebalannya nggak boleh lebih dari 5 mm, karena kalau ketebalannya lebih dari 5 mm itu auto ngebadung ke tutup ke case-nya cuy. Jadi jangan pakai yang tebal-tebal amat untuk si baterainya. Sekian dulu pengalaman saya beli TWS rusak. Ya untung sih yang rusaknya itu baterainya aja. Kalau untuk si koneksinya aman, modulnya juga aman. Cuman sayang saya akan pakai HP Infinix Zero 30, HP-nya belum support aptX. Jadi untuk fitur aptX-nya saya kurang tahu, nanti saya akan coba di handphone yang lain. Tapi walaupun aptX-nya nggak berfungsi di handphone saya dengan koneksi ke si earbud-nya ini dengan koneksi AAC doang, di koneksi AAC aja ini udah enak, apalagi kalau aptX-nya itu difungsikan. So next video jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Jadi bukannya gini coy. Jadi kita pas sambungannya agak ditekan. Kalau susah harus dipanasin dulu dengan hair dryer. Kalau saya enggak, ini langsung aja. Kalau yang pertama iya. Ini yang keduanya tinggal buka aja. Seperti ini. Dan seperti ini.